Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guswandani, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Hari ini saya akan menjelaskan laporan hasil kerja praktik saya yang berjudul Sistem Akuntansi Pencatatan Pengeluaran Kas Operasional dan Pemeliharaan pada PT Baraya Pandu Lestari. Latar belakang: PT Baraya Pandu Lestari sebagai suatu instansi atau perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang atau paket atau tracking service dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, yang proses pekerjaannya menyediakan unit kendaraan truk untuk disewakan dan melayani pengangkutan barang dari tempat awal atau produksi ke tempat tujuan. Bisnis ekspedisi ini menyediakan berbagai jenis armada atau unit kendaraan di dalamnya dan melayani pengiriman dalam kota maupun pengiriman luar kota. Kedudukan dan koordinasi penulis pada kegiatan kerja praktik. Keseharian penulis selama melakukan kerja praktik seperti membantu proses pencatatan dan pelaporan pengeluaran kas operasional, mengecek dan merekap bukti-bukti pengeluaran kas operasional, dan mempelajari tentang sistem akuntansi pengeluaran kas. Dari berbagai proses pekerjaan di atas, penulis pun membantu di bagian admin lainnya. Dalam pelaksanaan kerjanya, PT Baraya Pandu Lestari mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan terganggunya aktivitas operasional, seperti pencatatan pengeluaran kas masih menggunakan pencatatan secara manual, dan pencatatan tidak dicatat secara rutin, yang bisa menyebabkan terjadinya lupa dalam pencatatan, sehingga terjadi selisih dalam laporan keuangan. Agar tercapainya kinerja yang optimal, maka perlu dilakukan perbaikan dalam hal pencatatan menggunakan sistem yang memadai, seperti penggunaan software akuntansi seperti Accurate, SAP, dan lain-lain. Tujuan kerja praktik. Kerja praktik atau KP dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang akuntansi yang ada di dalam dunia kerja dengan bekal ilmu yang diperoleh selama masa kuliah. Adapun tujuan khususnya antara lain: yang pertama, mendapatkan pengetahuan mengenai sistem akuntansi pencatatan pengeluaran kas, operasional, dan pemeliharaan yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal kerja praktik. Yang kedua, untuk mengetahui kendala apa saja yang bersangkutan dengan penerapan sistem akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan pengeluaran kas operasional dan pemeliharaan pada PT Baraya Pandu Lestari. Manfaat kerja praktik. Manfaat kerja praktik ini adalah untuk menjalin kerjasama antara dunia usaha atau industri dengan pendidikan sebagai media yang menghasilkan tenaga kerja yang profesional dengan keahlian dan tingkat pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan bidang pekerjaan. Manfaat bagi siswa: yang pertama, menambah wawasan, pengalaman, memperdalam pengetahuan, mengasah kemampuan dan keterampilan. Manfaat kedua, manfaat bagi perguruan tinggi, yaitu menjalin kerjasama yang baik antara Universitas Buana Perjuangan Karawang dan PT Baraya Pandu Lestari. Manfaat bagi perusahaan, yaitu menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam hal penilaian kualitas mahasiswa atau mahasiswi sebagai bahan evaluasi pada sistem kinerja yang sudah berjalan di dalam perusahaan tersebut yang dapat dikembangkan khususnya oleh PT Baraya Pandu Lestari. Sejarah PT Baraya Pandu Lestari. PT Baraya Pandu Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang atau paket atau tracking service yang melayani pengiriman produk sebuah perusahaan untuk dikirim ke perusahaan lainnya, baik dalam kota maupun di luar kota, yang dibentuk pada tanggal 29 November 2019 berdasarkan permohonan notaris mustahid sarjana hukum sesuai salinan akta nomor 39 tanggal 29 November 2019 dengan nomor pendaftaran 4019120632101162, telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Alamat PT Baraya Pandu Lestari terletak di Jalan Interchange Tol Kaliurip nomor 11, RT 001 RW 012, Desa Dawan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Struktur organisasi. Direktur utama ada Pak Bambang Sugianto, Direktur Keuangan dan SDM ada Pak Jerisan Afra, Direktur Pemasaran ada Pak Rama Fadilah, Direktur Operasionalnya ada Pak Agung Mahardika Nugraha. Untuk staf keuangan dan SDM-nya ada Pak Ijo Sutijo, staf akuntansinya Guswandani, staf
operasional Ade Julian Simamora, dan staf pemeliharaannya ada Bayu Bayhaki. Visi dan misi PT Baraya Panulsari. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang unggul dan terpercaya dengan bertumpu kepada sumber daya manusia dan berwawasan lingkungan. Misi dari PT Baraya Panulsari yaitu yang pertama membangun SDM yang loyal, profesional, dan berkomitmen pada kepuasan pelanggan. Yang kedua, membangun dan mengembangkan armada transportasi, pemeliharaan armada transportasi, dan sistem layanan yang terintegrasi. Yang ketiga, membangun hubungan yang saling mendukung dengan mitra yang terpercaya. Yang keempat, memberikan pelayanan yang prima, tepat waktu, tepat kuantitas, dan tepat kualitas. Tinjauan pustaka. Pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Sumarsan tahun 2013, akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sistem pengeluaran kas. Menurut Bayangkara, kas adalah aset perusahaan yang paling likuid dan harus dikelola sebaik mungkin agar mendapatkan kontribusi optimal dalam upaya perolehan keuntungan. Sistem akuntansi pengeluaran kas operasional dan pemeliharaan. Menurut Mulyadi, pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek, biasanya karena jumlahnya relatif kecil, dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu di antara dua sistem, yaitu Fluctuating Fine Balance System dan Impress System. Pelaksanaan kerja praktik, kedudukan dan koordinasi. Sebagai salah satu mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kerja praktik lapangan, bertempat di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha ekspedisi, yakni di bagian keuangan dan operasional. Koordinasi kerja praktik lapangan berada di bawah bimbingan Bapak Ijo Setijo sebagai pembimbing lapangan. Penulis selalu diberi arahan setiap harinya untuk lebih bisa memahami seperti apa prosedur dan kinerja dari perusahaan PT Baraya Panulsari, khususnya dalam pencatatan dan pembuatan laporan mengenai pengeluaran kas operasional maupun pemeliharaan kendaraan perusahaan tersebut. Tugas utama dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik yaitu yang pertama, mencatat laporan pengeluaran kas operasional dan pemeliharaan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, membuat faktur invoice untuk ditagihkan kepada pelanggan. Yang ketiga, membuat laporan pengeluaran kas operasional dan pemeliharaan. Yang keempat, membuat surat perintah muat atau SPM untuk diberikan ke driver. Tugas pendukung. Adapun tugas pendukung yang diberikan oleh pembimbing lapangan yaitu yang pertama, melakukan perbantuan untuk menstempel berkas dan pengarsipan berkas. Yang kedua, membantu pembuatan jadwal untuk para driver dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, membantu bagian pemeliharaan dalam kesiapan armada. Permasalahan. Dalam menjalankan kerja praktik, penulis mengamati adanya permasalahan pada prosedur pencatatan laporan kas operasional dan pemeliharaan yang dilakukan oleh PT Baraya Panulsari yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas bisnis. Adapun kendala pada prosedur pengajuan dan pelaporan kas operasional dan pemeliharaan yang ada pada PT Baraya Panulsari adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat pencatatan laporan kas operasional maupun pemeliharaan perusahaan yang dilakukan yaitu masih manual dicatat pada buku terlebih dahulu sehingga kurang efektif. Yang kedua, sistem pencatatan laporan pengeluaran kas operasional maupun pemeliharaan tidak dicatat setiap hari sehingga rawan lupa dicatat dan menyebabkan ketidaksesuaian atau selisih dalam laporan keuangan. Solusi. Dari permasalahan yang penulis amati, ada cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan terhambatnya proses kerja pada setiap divisi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pencatatan menggunakan buku atau menggunakan Microsoft Excel sehingga menghitung tidak secara manual menggunakan kalkulator, melainkan menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Yang kedua, seharusnya sistem pencatatan pengeluaran kas operasional atau pemeliharaan dilakukan setiap berkala agar sistem pencatatan dapat dicatat secara jelas. Yang ketiga, menggunakan software akuntansi seperti Accurate, SAP, dan lain-lain agar pencatatan pengeluaran kas lebih akurat dan efisien. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem akuntansi pada PT Baraya Panulsari menggunakan sistem yang berbasis manual, meskipun mulai sudah merambah ke berbasis komputer dan sudah mulai efektif dari segi pencatatan laporan kas operasional.
Yang kedua, segala transaksi pengeluaran kas pada PT Baraya Pandu Lestari diperiksa oleh direktur sehingga kecil kemungkinan untuk dilakukan kecurangan. Yang ketiga, sistem pengeluaran kas operasional maupun pemeliharaan pada PT Baraya Pandu Lestari berjalan sesuai SOP yang ada sehingga kas operasional maupun pemeliharaan perusahaan berjalan dengan baik. Saran, berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba mengemukakan saran yang kiranya dapat menjadi masukan untuk PT Baraya Pandu Lestari, antara lain: yang pertama, dilakukan lebih sering untuk penggunaan sistem akuntansi yang berbasis komputer agar lebih efektif dan pencatatan laporan kas operasional maupun pemeliharaan tidak dilakukan secara manual lagi. Yang kedua, lebih ditingkatkan lagi pengawasan untuk pengeluaran kas operasional maupun pemeliharaan agar kedepannya lebih baik lagi sehingga perusahaan memiliki laporan arus kas yang baik. Yang ketiga, untuk kedepannya agar menggunakan software akuntansi dalam pencatatan pengeluaran kas agar lebih baik. Terima kasih.